Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Microtech Channel. Untuk kali ini, pembahasan kali ini kita akan membuat atau merakit server ya guys ya. Server x86 Microtech untuk bahan-bahannya yaitu ini. Yang pertama kita nanti akan memakai dari produknya Kubu Biru ya guys ya, atau Intel ya guys ya. Untuk bahan-bahannya ini seperangkat PC ya guys ya. Ini generasi ketiga atau Ivy Bridge dari Core i5 ya. Core i5 generasi ketiga dengan seri apa ini? Core i5 3470 ya guys ya. Ini sudah bagus dengan core-nya 4, thread-nya 4. Jadi masing-masing core punya babu satu. Nah, itu nanti kan mempercepat kinerja suatu Microtech. Oh iya, ini kurang satu ini guys. RAM-nya mana ya? Tunggu saya pause dulu ya guys ya. Oh, jadi gini guys, tadi itu ada lucu ya. Kemarin kan beli sepaket ya, mobo sama prosesor sama fan-nya. Ternyata tuh RAM-nya nggak keklik guys. Jadi ini terpaksa ambil RAM dari komputer yang aku pakai nih guys. Rencananya sih mau dipakai 4 GB ini tadi. Terus ternyata RAM-nya nggak ada. Tak cek di toko oren, ternyata aku yang salah nih guys. Cuma beli mobo, prosesor sama kipasnya aja. Jadi ini terpaksa pakai RAM di PC ku dulu ini guys, RAM 2 GB DDR3. Oke, untuk mobonya itu sudah cukup, H61 dari merek Samsung ya guys ya. Kenapa kok saya memilih dari produk-produk Belhub ya guys ya? Karena gini, ini kan fungsinya untuk server, jadi aku harus memilih PC yang standby terus menerus. Kalau pakai MSI itu memang bagus, tapi desainnya itu memang beda. Kalau ini didesain untuk biasanya untuk kasir dan sebagainya, untuk terus-terusan nyala. Sedangkan kayak MSI dan sebagainya, Gigabit atau Asus itu kan difokuskan untuk kerja berat, tapi nggak mempan terus, maksudnya nggak nyala terus gitu. Jadi saya lebih memilih produk dari Samsung yang stabil. Oke, untuk motherboardnya sudah. Nah, untuk sistem operasinya ini saya beli dari toko oren juga. Ini dari Microtech, sudah lisensi level 6, pakai Legacy. Karena pakai H61 ya guys ya. Kalau di atasnya H61 biasanya pakai UEFI. Kalau ini pakai Legacy. Ini berkapasitas kalau nggak salah 32 GB sudah cukup. Nah, saya juga baru tahu guys, ini tuh kalau dari Microtech SSD-nya itu casingnya itu 3D printing guys. Nah, ini buatan Microtech asli mungkin ya, atau KW saya nggak tahu. Tapi ini sudah bisa downgrade dan upgrade secara resmi dari Microtech. Ya insya Allah mungkin ini udah resmi, moga-moga dari Microtech langsung. Oke. Nah, untuk motherboard itu kan LAN-nya cuma satu ya guys ya. Ini gigabit juga, sudah gigabit, ini cuma satu. Lah terus gimana nanti untuk klien-kliennya, nanti kan masa harus LAN satu? Sebenarnya LAN satu juga bisa, tapi lebih baiknya kalau ditambah LAN, nanti ditambah LAN di slot PCIe ini. Nah, untuk LAN-nya saya pakai produk dari HP. Ini 4 port sudah gigabit semua, 1 gigabit ya guys ya. Ada yang 10 giga, ini saya beli yang 1 gigabit karena kebutuhannya 1 gigabit itu sudah cukup. Untuk saran sih lebih ke arah satu-satu ya guys ya, satu port satu PCIe, nggak yang kayak gini untuk saran sebenarnya. Tapi karena klien saya yang suruh buat server ini minta yang ini aja, ya udah saya ini aja. Karena yang satu-satu itu
lumayan banyak menggunakan PCI X nya guys. Slotnya ini kan cuma satu ini aja di VGA, nanti tancapnya di sini. Oke, untuk LAN cardnya sudah. Nah, ini yang paling penting dalam sebuah komputer. Memang ini pembahasan mikrotik ya guys, tapi karena ini PCI X8 atau server menggunakan mikrotik lewat PC, harus menjelaskan soal PC sedikit ya guys ya. Belajar bareng lah kita soal PC atau personal komputer. Dalam menyokong suatu komponen komputer, kita itu memerlukan yang utama itu adalah power supply. Ini saya pakai power supply Infinity Power yang 420 watt. Ini 80 plus bronze, tapi dengan catatan ya guys ya, ini KW karena di catatannya di webnya ini tidak tertulis. Tapi salah satu produk dari Infinity itu ada, kalau nggak salah yang berkapasitas 500 watt ke atas itu sudah tercatat di 80 plus. Tapi ini sudah bagus kok daripada yang lain. Kita kan ini maunya kan untuk meminimalisir budget. Pengennya sih klien saya itu punya server sekelas CCR dengan harga di bawah 2 juta, alias ini ketemunya ini kita memotong budget sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh angka 2 juta. Akhirnya ketemulah ini power supply 420 watt. Ini sudah cukup bagus kok. Untuk kedepannya nanti juga bisa di upgrade ke 80 plus yang asli seperti Aerocool, Corsair dan sebagainya. Ini sudah bagus. Ini yang paling penting guys, kalau buat server mikrotik itu ini ya, nyawanya itu ada di power supply. Saran saya power supply itu yang bagus. Minimal kalau memang bener-bener ingin budgetnya sedikit, minimal pakai power supply Korea. Jangan pakai power supply abal-abal seperti dari Bellhub atau di toko-toko online itu yang seharga 23.000, 50.000 kan ada itu, atau 100.000. Minimal pakai ini guys. Karena ini apa? Untuk menjaga keawetan suatu komponen yang ada di sini. Ini aliran darahnya itu dari sini. Memang untuk mikrotik itu dayanya rendah guys sebenarnya guys. Tapi kalau B bagus pakai supply yang bagus juga. Minimal 80 plus gitu. Lebih baik 80 plus bronze yang asli, bukan yang ini. Tapi ya untuk ini sementara ini aja sudah cukup. Oke. Kita lanjut ke perakitan ya guys ya. Oke, nanti kita rakit. Untuk video perakitannya mungkin saya nggak bisa videoin ya guys ya, mungkin nanti sudah selesai baru saya video lagi. Oke guys, ini sudah aku rakit ya guys ya. Ini untuk mikrotiknya, power supply sudah menyala dengan baik. Ini tadi juga sudah saya setting untuk BIOSnya agar tetap ketika mati lampu dan sebagainya ini akan otomatis hidup ketika listrik. Ketika ada listrik nyala itu otomatis akan nyala guys. Untuk tampilannya di PC seperti ini ya guys ya. Ini nanti untuk pengoperasiannya sama seperti mikrotik pada biasanya ya guys ya. Kita colokkan LAN-nya, kita masukkan ke laptop atau PC agan-agan ya guys ya. Kita akan coba langsung login ke mikrotiknya. Ini flashnya saya matikan dulu apa ya, bentar ya guys ya. Oke, kita akan mencoba langsung login menggunakan Winbox. Apakah bisa? Di sini oke, di sini ada ya guys ya, X86. Passwordnya ini masih default. Kita pakai MAC address saja dulu. Ini kosongan, enter, kita login. Oke, kita berhasil login ya guys ya, berhasil login. Dashboardnya kita coba lihat CPU. Wah, CPU nya 0% guys ya. Ini akan saya review nanti kalau sudah ada kliennya. Untuk pencobaannya itu nanti besok. Kita coba ke sistem resource. Di sini terbaca CPU 4 core atau 4 count dari CPU Intel dengan free HDD-nya ini sekitar 29 GB. BB-nya nggak ada ya di sini ya. CPU load 0%, X86,64. Jadi ini support untuk RAM di atas 2 GB. Nah, ini karena RAM saya cuma 2 GB ya guys ya. Untuk CPU-nya kita coba lihat CPU
tertera 4 core ya guys ya, tapi ini 4 thread guys, 4 core 4 thread. Setiap core memiliki anak buah 1, jadi lebih ringan. Ini sekelas JCR sih guys menurut saya ini. Oke, untuk lisensinya kita lihat ke sistem lisensi, mungkin mana lisensi, lisens. Untuk lisensinya ini level 6 ya guys ya, ini real ini guys, alhamdulillah ini bisa diaplikasikan langsung. Untuk PK coba ini sudah up to date apa belum? Oh, ini masih versi 6.49 ya guys ya, masih belum menggunakan versi 7. Nanti kita coba akan update apakah bisa atau tidak. Oke, kita close dulu. Untuk percobaan untuk pertama kalinya lumayan ya guys ya, bagus ini. Nah, untuk kipasnya juga rendah sekali ya, memang nggak ada beban ya guys ya. Nanti kita akan rakit sama itu LAN card gigabitnya 4 port. Kenapa kalau nggak saya pasang sekarang ya guys ya? Ya ini belum ada holdernya. Nanti kalau saya pasang bahaya, soalnya itu lemah sekali, bisa patah. Harus ada holdernya di casingnya. Ini kan belum ada casingnya. Nanti ada dicoba untuk di custom. Ini sudah bagus. Mungkin besok akan saya coba review apakah ini benar bisa di upgrade atau tidak. Untuk review ini di toko Oren ya guys ya, Mikrotik dari toko Oren, seharga sekitar 400-an lebih lah. Untuk total keseluruhan untuk membuat ini, merakit ini tuh sekisar 1.700.000 guys. Oke guys, jadi ini untuk perakitannya sudah selesai pakai casing kayu ya guys ya. Ini nanti diisi dengan konverter, masih belum pakai OLT ya guys ya. Ini tinggal dicolokin ke server utama untuk menggantikan Mikrotik RB750 GR3. Sudah selesai dan aman. Sini sudah dari settingan dari Mikrotik GR3 sudah di backup ke sini guys. Oke. Untuk pengujian performa, oke, kita uji performanya dari X86 ya guys ya. X86 performa dari X86 setelah dikasih beban sekitar klien 50-an ya guys ya, ditambah dengan satu klien traffic besar sekitar 50 Mbps. Untuk total bandwidthnya ini masih memakai 100 mega ya guys ya, dari Jagonet. Untuk versi Mikrotiknya sudah di up menjadi versi 7.1.2 ya guys ya. Untuk performanya untuk CPU masih di angka 11 sampai ya maksimal 11% ya guys ya, stabil di bawah 10% kok. Dalam kondisi full load, jam-jamnya sibuk ya guys ya, masih jam 7:30 ya guys ya. Nah, untuk sebelumnya sebagai referensi, sebelumnya kita pakai server Mikrotik RB750 GR3 ya guys ya. Untuk gambarannya seperti inilah guys ya, CPU nya kisaran di atas 40% guys. Maaf, salah ambil. Nah, ini bisa mencapai dengan klien 50 ya guys ya. Ini bisa mencapai CPU 50-60% sebelumnya itu guys. Ini 37 klien saja sudah mencapai 20% guys. Kenapa kok berat? Yang lainnya kan enggak. Karena ini menggunakan versi 7 guys. Versi 7 dari Mikrotik itu berat guys. Asli berat, apalagi ketambahan settingan pada case atau apa ya ini bacanya ini. Nah, settingan ini berat guys. Jadi settingan ini memungkinkan untuk meloloskan suatu traffic kecil, biasanya dibuat untuk gaming, sehingga apa, tidak perlu banyak firewall guys di Mangle terutamanya. Cukup ini aja. Kalau yang ini sama ini itu buat support aja ya guys ya.
ini dimatikan pun tidak apa-apa, tapi untuk mencegah lolosnya suatu traffic, jadi kita pre-routing dulu IP-IP dari umum seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Intinya dari port HTTP dan HTTPS itu kita limitasi, sedangkan selain itu tidak kita limitasi biar lolos, biar dianggap gaming. Selain HTTP sama HTTPS itu menjadi semakin mikrotik semakin berat, memang berat. Apalagi ini versi 7.11 itu sangat berat guys. Nah, oleh sekedar itu ini jadi CPU-nya mencapai 9% sampai 11%. Ini kalau pakai versi 6, kemungkinan ini cuma 6% maksimal tuh guys. Memang versi 7 itu memang berat. Dengan klien 55. Untuk firewall sini, yang di sini tuh saya matikan sehingga apa? Gak begitu berat, itu settingan backupan dari GRT-nya sih guys. Ini dinyalakan juga nggak apa-apa, tapi ya karena sudah menyala posisi traffic full, jangan dulu lah, nanti kliennya ngamuk-ngamuk guys, gak bisa tidur saya tadi. Oke, untuk overall dari MikroTik X86 menggunakan Core i5 generasi ketiga ini cukup bagus. Setara CCR 1009 ya. Ini. Meskipun dalam segi core ini kalah, guys. Dari core ini kalah. Karena core-nya di X86 ini pakai Core i5 cuma punya 4 core 4 thread, sedangkan di CCR itu sekitaran 8 atau 16 gitu ya. Tapi menang di RAM sih memang. Bisa di custom, bisa di upgrade dari Core i5 menjadi Core i7 yang core-nya atau otaknya itu ada 8. Potensinya masih bagus lah PC ini. Masih di tengah-tengah, soalnya ini waktu build itu di spek pertengahan di Core i5. Bisa di-upgrade ke Core i7, sedangkan di RAM-nya ini masih bisa di-upgrade ke 4 sampai 16 GB. Terus apalagi ya perlu dijelasin ya. Untuk ini sih kalau mau build server terus skala-nya sudah banyak sekitaran ratusan, bahkan mencapai 500, tapi dengan budgetnya kok apa itu ngepres ya guys ya, mau budget yang minim lah, nggak perlu beli CCR. Beli CCR-nya nanti kalau sudah cuan lagi kan. Untuk sementara sampai 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan, biar langsung upgrade yang besar saja seperti ke CCR seri-seri tinggi itu. Ini bisa menjadikan opsi ya guys, atau sementara sebagai backup kalau server lamanya itu rusak ya guys ya. Ini sekedar apa ya, backup lah. Kalau jadikan utama jangan ya guys ya. Ya itu ribetnya itu minta ampun guys itu guys. Sama ini ya guys ya, LAN cardnya ini dari X86 kemarin yang kita beli itu kan dari produk HP ya guys ya. HP 4 port gigabit semua itu ada kendalanya guys. Karena LAN cardnya itu kan masih menggunakan converter ke PCI X berapa itu? PCI X8 ya. Itu kalau di restart lewat sini, di restart, di reboot, itu LAN cardnya itu nggak kedetek guys. Ini nggak kedetek. Nah, caranya biar kedetek gimana? Kita harus restart secara manual lewat listrik guys. Cabut dulu, terus ditancapkan lagi. Itu nanti baru nyala ini guys. Baru terdeteksi LAN cardnya. Susahnya itu, ribetnya itu di situ loh. Kalau pengen reboot di luar ya kan, kita remote di reboot, nanti ini nggak kedetek. Ribetnya itu di situ. Kita harus reboot secara manual, alias dicabut listriknya terus dicolokkan lagi gitu. Emang ribet kalau PC itu, tapi untuk segi kemampuan ya emang beda. Lebih kuat lah ini intinya daripada MikroTik biasa ya. Namanya juga komputer dibikin router, beda jauh. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya guys ya.
Jangan lupa subscribe itu gratis. Nyalakan lonceng, juga like-nya ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.